Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita akan diberi Tuhan oleh Allah SWT, dan semoga kita diberi pilihan barokah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Al-Fatihah. Selanjutnya, untuk mengetahui saya kenal ini, saya lihat kok ada satu anak yang masuk. Siapa ini? Siapa? Dania ya? Kenapa Dania nggak masuk? Sakit. Mungkin ada teman tahu sudah periksa atau belum? Sudah. Sudah. Sakit apa? Sakit panas. Sakit panas. Kita doakan dulu ya. Selanjutnya, kemarin kita sudah yang secara besar ada tentang pengertian fikih, ruang lingkup fikih. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan fikih di periode zaman Nabi Muhammad SAW. Di dalam di dalam periode ini, di dalam periode Kanjeng Nabi ini, fikih mengalami perkembangan yang mana semua hukum-hukum syariat akan tersentral dan bermula dari Kanjeng Nabi. Sehingga kita diharapkan nanti bisa tahu tentang karakter dari Kanjeng Nabi dan sahabat di masa itu. Kemudian nanti yang kita gunakan adalah membaca, kemudian diskusi, presentasi, dan tanya jawab ya. Oke, untuk pada pertemuan selanjutnya ada kegiatan inti. Kalian buka, kalian baca pada subbab perkembangan fikih di zaman Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ya, baik. Jadi ketika zaman Kanjeng Nabi, proses tasrik atau pembentukan hukum-hukum syariat itu dimulai saat Kanjeng Nabi masih hidup, terutama ketika beliau sudah mulai pembinaan tentang hukum-hukum syariat mulai berkembang.
kesalahan yang diselesaikan oleh Kanjeng Nabi. Siapapun, sehingga proses pembahasannya tersentral pada Nabi. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, otomatis terjadi pergeseran yang dulu semua hukum ditanyakan langsung kepada Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Kanjeng Nabi masih hidup, ketika Kanjeng Nabi berfatwa, Kanjeng Nabi bersabda kok salah, langsung dibenarkan oleh wahyu. Banyak sekali kan contoh-contoh. Bahkan Kanjeng Nabi juga beristihad. Jadi ketika suatu permasalahan belum ada tuntutan wahyunya, sementara hukum harus diselesaikan, maka Kanjeng Nabi juga beristihad. Nanti kalau istihadnya salah, maka akan dibenarkan oleh wahyu. Maka terkenal ada manfaat. So, baik di Al-Quran atau di hadis itu ada istilah nasih dan manfaat yang kemudian dikodifikasikan di dalam ilmu usul fikih. Kalau sudah mulai usul fikih, nanti di sana ada bab nasih dan manfaat. Itu apa? Hukum yang sudah ditetapkan dimansuh, diganti dengan hukum yang apa ini bersabda menentukan hukum. Nah ternyata salah. Kenapa? Kanjeng Nabi juga selain beliau sebagai rasul dia yang punya akal dan sebagainya, yang mana ketika belum ada wahyu, sementara hukum harus ditentukan, beliau beristihad. Dan setelah istihad kok salah, umpamanya kok salah, kemudian ditegur, dibenarkan oleh wahyu. Maka kemudian hukum yang sudah ada kemudian dihapus, diganti dengan hukum yang berikut. Iya ya. Kenapa ini mendapatkan ini? Maaf ya. Oke, kita lanjutkan selingan iklan. Selanjutnya untuk setelah itu kemudian berhidup para sahabat. Ketika para sahabat telah ditinggal oleh Kanjeng Nabi, maka terjadi perubahan pola yang sebelumnya semuanya berpusat pada Kanjeng Nabi. Kemudian setelah ini para sahabat beristihad sendiri, kadang juga secara kelompok istihadnya sepakat antar sahabat, kadang juga beristihad sendiri, yang mana istihadnya ini apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi sahabat ini mengetahui seluk beluk Kanjeng Nabi, apapun dicari informasi tentang Kanjeng Nabi. Karena apa? Berkaitan dengan semua perbuatan, semua tindakan, semua keputusan Kanjeng Nabi itu menjadi sunnah. Sehingga pun akan dideteksi oleh para sahabat. Bahkan bagaimana Kanjeng Nabi itu minum, bagaimana Kanjeng Nabi itu tidur, hal-hal yang pribadi kadang-kadang dicari oleh para sahabat. Karena apa? Ini berkaitan dengan sunnah.